Selamat malam teman-teman. Jadi jumpa lagi dengan saya ya hari ini di malam ini ya teman-teman. Sudah lama ya saya nggak buat video. Saya mau berbagi informasi ya terkait bekerja di Jepang. Jadi langsung saja ada beberapa skill ya yang harus kita miliki saat berada di Jepang ya. Tapi ya masih ini ya masih umum ya skill-skillnya ya, sama seperti kita bekerja di Indonesia teman-teman ya, di pabrik-pabrik itu ya. Kalau teman-teman bekerja di pabrik ya. Jadi skill yang pertama ya, yang paling utama ya, kita harus mengerti ya bahasa Jepang ya. Nggak mesti kita lancar ngomong ya. Yang penting kita paham ya apa yang disampaikan sama orang Jepangnya. Jadi pasif pun nggak apa-apa ya. Jadi cuman bisa ngerti ya orang Jepang ngomong, walaupun kita mau balasnya susah itu nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu ya kita tahu ya mau balasnya gimana gitu, sesuai dengan keadaan sehari-hari ya, situasi kehidupan sehari-hari. Gitu ya teman-teman ya. Ya mau nggak mau ya kita harus belajar bahasanya. Ya teman-teman bisa lihat di playlist saya ada itu ya, cara belajar bahasa Jepang, atau bisa sampean kursus juga bisa, terserah ya caranya gimana, terserah sampean, suka-suka sampean, enak-enaknya ya tergantung sampean mau gimana enaknya. Itu yang pertama ya, bahasa. Kemudian yang kedua itu skill apa ya, kecepatan mungkin ya teman-teman ya dalam memahami pekerjaan. Jadi misalkan teman-teman job desknya pas di pabrik itu apa gitu kan, misalkan masukin daging ya, sampean harus cepat ya memahami ya. Ya meskipun di awal-awal nggak diharuskan harus bisa dengan cepat, cuman ya sebulanan lah ya teman-teman ya, harus bisa menguasai ya, nggak mesti cepat. Kerja santai aja, santai, yang penting kelar gitu ya. Gak usah cepet-cepet, santai aja, daripada cepet-cepet gerabak-gerubuk tapi salah. Mending santai, relax ya teman-teman ya. Kalau relax kan kita nggak ada beban ya, nggak kerasa capek. Itu ya poinnya ya. Jadi relax, tenang. Dengan ketenangan kita bisa melihat keadaan ya, situasi dengan kepala jernih ya, kepala dingin ya. Jadi bisa menyelesaikan pekerjaan ya tuntas tanpa beban ya, dan pulang kerja pun nyaman ya, tenang ya, nggak ada tinggalan apapun gitu, santai teman-teman ya. Jadi bisa menguasai ya, atau sampean bisa tahu selahnya ya kerjanya gitu gimana. Itu ya yang kedua. Terus yang ketiga, skill mengucapkan terima kasih teman-teman ya. Penting itu ya, sampean mau di mana aja kalau ada yang sudah membantu, ucapin terima kasih teman-teman. Di lingkungan kerja ya seperti itu, misalkan ada rekan kerja udah yang bantuin, udah ngajarin ya, bilang terima kasih. Kalau bahasa Jepang ya arigatou gozaimashita gitu. Misalkan atasan nyuruh lembur, nanti lembur ya, hai arigatou gozaimashita gitu, terima kasih. Kan enak teman-teman. Jadinya kita seneng, nggak ada beban, orang pun dengarnya juga seneng ya, karena merasa sudah dibantu dan orangnya tahu diri gitu, terima kasih gitu, jadinya enak gitu kan ya.
atasan kalau denger juga kan seneng ya, anak buahnya disuruh lembur. Bukannya biasanya kan banyak ya kita disuruh lembur kan capek ya. Walaupun capek kan ya, gimana caranya supaya nggak bikin down atasan ya. Kita masa nggak bisa lembur kan, dia mesti kekurangan orang ya teman-teman ya, kasihan ya. Mau nggak mau kan dia yang harus membackup ya. Kalau kita nggak mau lembur ya, kita meskipun kita capek ya, rasa capek bilang aja, oh terima kasih, hai arigatou gozaimashita, itu ntar pas kita bilang gitu ya nggak kerasa capek ya, kita kan nyaman ya. Yaitu biar nggak capek kerjanya, kita harus bekerja dengan relax teman-teman ya, tenang ya, santai gitu ya. Jangan banyakkan pikiran ya. Yang bikin kerja capek itu sebenarnya pikiran teman-teman ya. Saat kita bisa bekerja tanpa terbawa oleh pikiran ya, pikiran yang kesana kemari, itulah teman-teman ya, bisa kita sadari ya. Kalau kita lihat pikiran, kita sadari pikiran hilang teman-teman. Kalau pikiran nggak ada kan kita bahagia ya, nggak kerasa capek. Jadi di dalam tuh terasa damai, badan pun ikut sehat teman-teman ya, ikut tenang, santai, rileks ya, gitu. Itu teman-teman ya. Jangan pernah lupa ya bilang terima kasih gitu. Terus kalau kita melakukan kesalahan, skill nomor 4 ya, selalu bilang minta maaf teman-teman ya. Kalau bahasa Jepangnya ya sumimasen gitu ya. Gomen gitu, gomen sumimasen ya. Jadi enaknya teman-teman gitu ya, mau bilang gomen bisa, gomenasai bisa, sumimasen juga bisa. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa introspeksi ke diri ya. Kita nggak selalu menyalahkan dengan keadaan yang di luar diri. Misalkan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan ya, itu malah nggak bikin kita maju teman-teman ya. Kita minta maaf aja, nanti terus kita introspeksi kenapa tadi salah gini-gini. Nah itu supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi ya, gitu teman-teman. Udah sih itu aja teman-teman ya, 4 skill ya yang harus ada di Jepang ya menurut saya. Jadi kita bisa tetap kerja dengan santai, rileks ya. Lingkungan kerja pun mendukung ya kalau kita bisa bekerja dengan seperti itu ya. Yang penting attitude-nya teman-teman ya. Baik lagi yang kita bekerja di sini sebagai buka ya teman, bawahan Gino Jisuse, mau Tokute Gino, mau magang, mau engineering, itu semua adalah bawahan teman-teman ya. Visa engineering ya bawahan. Nah misalkan sampean sudah lulus kuliah S1 atau S2 dengan IPK hampir mencapai 4 ya, sempurna. Kemudian bahasa Jepang sampean LJLPT-nya N1 dan tapi sampean bekerja di Tokute Gino, ya sampean ya nggak bisa ya itu ya diandalkan ya. Tetap sampean kalau bekerja sebagai Gino Jisuse atau visa Tokute Gino di pabrik ya, mau itu sampean S1 dengan IPK cum laude, terus JPT sampean N1 nilai sempurna ya, tetap yang dinilai adalah attitude ya teman-teman ya. Mau sampean sepintar apapun, kalau attitude sampean minus ya siap-siap aja ya sama atasannya ya, nggak dipercaya gitu teman-teman ya. Jadi bisa dipindahkan bagian seperti itu. Yang awalnya sampean udah srek ya di bagian itu, cuma sampean kerjanya maunya sendiri, seenaknya sendiri, bisa jadi nanti dipindahkan di bagian yang nggak enak akhirnya kan gitu. Yang rugi sampean sendiri toh gitu, yang rugi kita sendiri kalau seperti itu. Tetap ya attitude teman-teman ya, tetap kita pegang teguh ya. Tujuan kita bekerja di Jepang kan untuk
keluarga ya, anak, istri, mungkin orang tua sampean, orang tua kita ya, supaya perekonomian tuh tetap stabil teman-teman ya. Itu kan inti dari segala segala tujuan ya bekerja di Jepang kan, intinya itu ya, supaya bisa membahagiakan keluarga ya, membahagiakan diri ya, cukup bersyukur teman-teman. Loh, kalau kita sudah bersyukur kan kita bahagia teman-teman. Jadi kita sadari diri ya, mengenali diri lebih, mengenal ke dalam ya, bahwasanya kita itu sudah ada kebahagiaan ya di dalam diri kita sebenarnya ya, cuman karena kita tidak pernah menyadarinya dan kita selalu terbawa oleh pikiran, akhirnya ya kita menganggap bahwa segala sesuatu yang dipersepsikan oleh pikiran ya itu realitanya, padahal kan bukan. Pikiran kan berubah-ubah teman-teman. Apakah kita pikiran? Kan bukan. Apakah kita tubuh? Bukan. Kita melekat sama tubuh ya kan karena pikiran juga ya, makanya agak susah ya kalau kita sudah melekat ya, terikat sama pikiran. Itu justru yang bikin sumpah kan pikiran kita sendiri ya. Ketika kita bisa menyadarinya, pikiran hilang ya, yang ada hanya damai teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Makanya selalu awasi ya pikiran ya, selalu lihat, awasi ya, waspada pada pikiran. Setiap saat jangan pernah berhenti menyadari, kalau kata guru saya. Jadi pengamatan yang tiada henti, sampean lengah sedikit pikiran sampean yang ngomong ya. Kalau sampean lengah, nanti yang dilihat sampean ya, jadi pikiran yang melihat sampean. Tapi kalau sampean sadar, sampean yang melihat pikiran, jadi pikiran nggak bakal ngoceh terus gitu. Sampean pikiran begitu ngoceh kan di dalam kepala atau hati sampean ya, sampean mendengar suara atau gambaran gitu ya. Itu kalau nggak sadari, sampean akhirnya ini ya, reaktif ya, jadi melakukan apa yang pikiran sampaikan ya, yang ada di pikiran ya. Jadi nggak difilter dulu gitu. Nah kalau misalkan kita menyadari itu, kita melihat pikiran ya, begitu kita lihat pikiran hilang itu teman-teman. Begitu pikiran hilang, yang ada apa? Damai teman-teman. Itu sebenarnya inti dari kehidupan ini teman-teman ya, supaya kita bisa hidup damai selalu ya, bebas ya, freedom, tidak tergantung pada siapapun ya. Freedom kan nama lainnya independen ya teman. Independen kan merdeka. Kalau dependen kan tergantung. Jadi independen itu tidak tergantung ya pada siapapun, yang sifatnya sementara teman-teman ya. Semua yang ada di dunia ini kan sifatnya sementara teman-teman. Nah, cari teman sejati itu yang permanen teman-teman ya, yang dia tuh selalu ada dimanapun sampean ya, dimanapun kita berada, dimanapun situasi kita, dia tuh selalu ada menemani di dalam diri kita. Hanya saja tidak pernah kita sadari ya. Begitu kita sadari itu terasa damai teman-teman ya, yang tidak bisa dilukiskan ya. Kalau misalkan kita punya hutang banyak ya, misalkan kita punya hutang 100 juta lah, untuk misalkan untuk orang yang bekerja sebagai kuli bangunan ya, dengan gaji sebulannya taruhlah 2 juta, dia punya hutang 100 juta, itu kan terasa berat banget teman-teman ya. Dunia kan terasa sempit ya, karena dia kan mikiri hutan terus ya, kepikiran hutan terus. Nah, begitu hutang itu lunas
itu kan lega banget teman-teman, damai ya. Bangun tidur ya, terus sudah dimasakin nasi, masakan yang enak ya sama mbah-mbah kita yang di Jawa dulu ya, dengan tungku dan kayunya itu ya, kayu bakar. Nah itu terasanya lebih dari itu teman-teman ya, kedamaiannya. Gimana nggak damai ya, sampean hutang udah lunas, bangun tidur enak ya, tidur yang nyenyak ya, tanpa mimpi ya, yang tidur yang sangat dalam ya. Jadi sampai kalau tidur tanpa mimpi kan itu bahagia sekali ya. Nah, bangun-bangun ya, udah bau wangi ya, kayu dibakar, ditunggu, sedang masakan ya khas Jawa ya, kalau di kampung saya Jawa itu enak sekali teman-teman, damai ya. Ya lebih dari itu teman-teman ya. Makanya untuk teman-teman nanti yang bekerja di Jepang ya, itu selain kita bekerja, kita juga sebaiknya selalu belajar mengenali diri ya, karena situasinya di sini kondusif teman-teman ya. Di Jepang itu karena tempatnya sepi ya, sunyi, jadi bisa, dan kita pun sendiri di sini ya, keluarga kan di kampung ya, jadi kan nggak ketemu, jadi bisa menghabiskan waktu lebih banyak ya untuk berdiam diri ya. Jadi hening teman-teman ya. Hening tuh, diam tuh bukan diam di mulut aja ya teman-teman, tapi diam di dalam ya. Jadi ketika pikiran ngoceh, sampean nggak terbawa ya sama pikiran ya, sampean sadari ya. Jadi benar-benar diam ya, di luar dan di dalam ya, nggak bicara secara lisan, dan diam di dalam hati yang paling dalam ya. Jadi saat pikiran ngoceh, pikiran kan berupa audio ya dan visual ya. Jadi ketika kita dengar suara ya di pikiran atau di hati ya, itu ya sama saja pikiran ya, itu kita sadari. Begitu ada gambaran-gambaran ya, sekelebat gambaran ya, misalnya kita tahu-tahu kebayang sama ngobrol sama orang ya di masa lalu, nah itu kita sadari ya, kita amati, nanti hilang. Amati dari sumber pikiran itu muncul ya. Begitu kita amati, pas hilang itu pikiran, dan cukup jeda waktu 1 detik aja teman-teman ya. Kalau pikiran gak ada, itu rasanya damai itu. Saestu damai ya. Cukup sampai merasakan sedetik tanpa pikiran, seumur hidup sampean 1 detik itu aja sudah worth it teman-teman ya. Sampean bisa merasakan kedamaian, hilang segala penderitaan kita ya ketika tidak ada pikiran. Loh, kalau kita ingat waktu bayi dulu ya, umur 2 bulan 3 bulan itu kan belum ada pikiran teman-teman ya, belum ngerti apa-apa. Sampai todong pistol di kepalanya ya, dia tetap ketawa teman-teman ya. Itu loh maksudnya damai yang sebenarnya ya gitu teman-teman. Nah, susahnya karena kita sudah dari lahir ya, dari kecil sudah memakan ilmu pengetahuan ya, akhirnya pikiran ya sudah banyak ya, hingga menghijab diri teman-teman ya, menutupi diri ya, kita akhirnya lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, yuk kita sama-sama ya mencari siapa sih sebenarnya kita ini kan gitu. Karena itu kunci teman-teman ya, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan damai ya, terarah dan tertata gitu teman-teman. Ya itu aja teman-teman ya, 4 skill yang sebaiknya ya kita punya saat bekerja di Jepang. Ya semoga info ini bermanfaat teman-teman ya. Ya kapan-kapan nanti jumpa lagi ya gitu. Kalau ada tema yang menarik nanti ya tak sampein ya gitu. Sepengetahuan saya teman-teman ya, saya ya masih gubuk bawang teman-teman ya, di sini masih kohai, masih junior ya. Mesti teman-teman juga banyak yang sudah senpai di sini.
Ya, salam hormat ya sama senpai-senpai taci yang ada di sini. Saya, saya belum ada setahun di sini teman-teman, di Jepang. Ya itu saja teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah lo cinawi. Amin.